Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Kembali kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu kita di pagi hari ini. Saya percaya semua kita yang merasakan kebaikan Tuhan saat ini, mari kita akan segera memuliakan Tuhan lewat ibadah ini, lewat pelayanan kita, lewat penyembahan kita, lewat pujian kita kepada Tuhan. Tapi mari sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, kita mau tundukkan kepala kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan yang maha baik, yang sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Tiba saatnya Tuhan di pagi hari yang indah ini, mari Tuhan Engkau jamah kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh masuk di hadirat-Mu, kami boleh datang dalam pujian dan penyembahan kami Tuhan, kami boleh melayani-Mu, kami boleh menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biarlah seluruh keluarga kami, rekan kami Tuhan, teman-teman kami, keluarga kami yang bersama-sama dengan kami menyaksikan ibadah ini boleh terberkati dengan ibadah ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita datang sujud di hadapan Tuhan. Mari Engkau ajarkan kami Tuhan untuk menghitung hari demi hari, agar kami boleh memiliki hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Mari sekali kita yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan pujian ini dari Allah. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, Haleluya Yesus. agar kami beroleh hati
jalanmu, agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami Tuhan, Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya, mari sekali lagi katakan, mulialah namamu Tuhan, amin, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, oh setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Oh Yesus, kami bersyukur padamu. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, Kau baik, Yesus. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, angkat rohmu, angkat suaramu. Oh, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang memimpin kami Tuhan, Engkau yang menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu.
pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu. Bawa kami, biarlah kami selalu berjalan di dalam roh-Mu Tuhan. Oh, nyatakan kemuliaan. Oh, haleluya. Mari bimbing kami Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, amin, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih. Makasih. Oh, pimpin kami setiap waktu. Bawa kami berjalan dengan roh-Mu Tuhan. Berjalan dalam, amin, haleluya. Oh, nyatakan Tuhan kemuliaan. Oh, dan berjalanlah denganku. Mari sekali lagi katakan, bila Engkau tak besertaku, amin. Oh, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, amin. Pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin kami bawa kami berjalan bersama roh-Mu Tuhan. Berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Puji nama Tuhan saudara. Mari tiba saatnya kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Untuk itu mari dengan penuh sukacita kita mau angkat satu nyanyian. Tuhan datanglah, tak lama lagi. Tuhan datanglah, siapkan dirimu, bangunlah segera, tanda ke atas Maranatha. Tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datang. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas Maranatha. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Sekali lagi. Tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datang. Siapkan dirimu, bangunlah segera. Haleluya, pandang ke atas Maranatha. Maranatha, haleluya, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Maranatha, Maranatha,
datang, haleluya, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Bila nanti hidupku berlalu, bila nanti hidupku berlalu, bertemu Yesus, bertemu Yesus kekasihku. Sama-sama katakan, ku terbang naik, oh glory. Bertemu Yesus, bertemu Yesus kekasihku. Ku terbang. Bila nanti hidupku berlalu, ku terbang. Amin. Bertemu Yesus kekasihku, ku terbang. Katakan, ku terbang naik, ku terbang naik, oh glory, ku terbang. Bertemu Yesus, bertemu Yesus kekasihku, ku terbang. Ku terbang naik, ku terbang naik, oh glory, ku terbang. Bertemu Yesus, bertemu Yesus kekasihku, ku terbang. Ku terbang naik, ku terbang naik, oh glory. Amin. Haleluya. Bertemu Yesus kekasihku, ku terbang. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Amin. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kehadiran dan anak Allah yang bikin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Katakan, saya rindu. Amin. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Haleluya. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kehadiran. Katakan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Amin. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Katakan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Itulah yang menjadi kerinduan kita, saudara. Amin. Untuk bertemu dengan Yesus kekasih kita. Mari puji nama Tuhan. Kita tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari saat ini kita mempersiapkan diri dan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang haus, dengan hati yang rindu. Kami datang Tuhan, kami duduk di ujung kaki-Mu untuk mendengarkan firman. Untuk itu mari saat ini kita mau katakan, jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu Tuhan, jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus, jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu Tuhan, jiwaku rindu akan cinta-Mu.
kekasihku hanyalah Kau. Oh Yesus, kekasihku hanyalah Kau. Namamu kan putih di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu. Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Mari dengan satu kerinduan katakan, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hati. Mari sama-sama katakan, oh Yesus, kekasihku hanyalah Kau. Namamu kan putih di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu. Oh Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Mari sekali lagi katakan, oh Yesus kekasih, oh Yesus kekasihku hanyalah Kau. Namamu kan putih di hatiku, seumur hidupku oh hanya bagimu. Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Mari sekali lagi lebih sungguh-sungguh di hadapan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita katakan, kekasihku hanyalah Kau. Namamu Tuhan, terima kasih. Amin. Seumur hidupku hanya bagimu. Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, ku mau setia, setia selamanya. Itulah janji kami Tuhan. Kami mau tetap setia melayani-Mu. Kami mau tetap setia mengikut Engkau Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Untuk itu saat ini, mari Engkau berfirman kepada kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh dilayakkan Tuhan, untuk kami boleh menerima apa yang menjadi maksud-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menerima firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Kita bisa bertemu kembali melalui ibadah online, ibadah hari Minggu ini, yang saya percaya Tuhan memberkati kita sekalian. Itulah sebabnya bersama istri saya kembali menyapa saudara semua. Shalom, puji Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini tidak ada yang dilewati Tuhan. Kita akan belajar dan kita akan mendengar firman Tuhan yang selalu membaharui hidup kita, memperkokoh iman kita. Kita akan membaca kitab Roma pasal yang ketiga ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Ya. Terus Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. ayat 28, Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. kita dibenarkan karena iman. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Ya. akan diselamatkan. Kita juga diselamatkan karena iman. Karena kita percaya kepada nama Tuhan Yesus, kita berseru, kita diselamatkan. Ya, terus Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? sekian. Jadi kita ini diselamatkan, dibenarkan oleh karena iman. Kita diterima oleh Allah oleh karena iman. Ya, bukan karena kita melakukan apa-apa lebih dahulu, tapi kita terima, kita percaya, kita tidak menolak. Darah Yesus yang membenarkan. Kita tidak menolak nama Kristus yang menyelamatkan. Sebagai rasul mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Jadi saudara yang kekasih, kita ini dibenarkan, diselamatkan oleh karena iman. Tetapi kita harus menjadi saksi iman, menjadi saksi-saksi dari iman. Ya, saksi-saksi dari iman itu artinya ada perbuatan yang nyata dari apa yang kita terima sebagai iman. Jadi iman kita itu harus ada bukti. Iman itu adalah perbuat sesuatu sehingga orang melihat bahwa kita mempunyai iman. Inilah yang disebut menjadi saksi iman. Banyak orang cuma percaya di mulutnya tapi tidak punya kesaksian iman. Iman itu sendiri seharusnya adalah tindakan perbuatan kita yang bisa dilihat orang. Tapi kita percaya, kita beriman, kita diselamatkan, kita dibenarkan. Sesudah itu maka kita diminta Tuhan menjadi saksi bahwa kita orang beriman. Ya, perbuatan kita selaras dengan apa yang kita percayai. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Tolong dibaca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, Ya. dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Firman Allah menjadikan alam semesta ini dari tidak ada menjadi ada. Itu yang dipercayai oleh Abraham. Dalam Roma 4 ayat 17, Abraham mengatakan dia walaupun sudah usianya sangat lanjut, tapi dia percaya. Dia percaya kepada Tuhan bahwa firman Allah yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada, sehingga dia diperkuat menunggu janji Tuhan sampai sudah usia terlalu lanjut untuk mendapatkan seorang anak, dan akhirnya memang dia peroleh. Ya, itu iman, percaya bahwa alam semesta ini dijadikan dari apa yang tidak ada menjadi ada oleh firman itu sendiri. Terus Sehingga apa yang telah kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. sekian, terima kasih.
Nah, kemudian setelah kita disebut orang beriman, orang percaya, maka kita harus menjadi saksi sebagai orang percaya. Kalau kita tidak punya kesaksian iman, maka bagaimana orang bisa mempercayai apa yang kita percaya? Kalau kita mengaku kita punya iman Kristiani, tunjukkan bahwa kita melakukan apa yang Kristus perintahkan. Kita menjadi saksi iman. Orang melihat kita sehingga orang juga menjadi percaya. Iman itu memperkenankan hati Allah. Itu benar. Tapi iman saja tidak ada perbuatan iman, itu sama dengan iman yang kosong, iman yang mati. Iblis pun percaya, bahkan gemetar menghadapi Kristus. Tapi itu perbuatan iblis tidak seperti apa yang dia percayai. Nah, kita kan tidak mau jadi seperti itu. Kita mau percaya, tapi kita jadi orang yang punya kesaksian. Orang ini beriman. Ayo kita baca sekarang ayat yang keempat dari Ibrani 11. Itu temanya di atas saksi-saksi iman. Jadi orang-orang ini adalah saksi-saksi iman. Silakan dibaca ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Karena iman, Habel mempersembahkan korban yang lebih baik daripada Kain. Karena iman. Jadi kalau saudara orang beriman, layani Tuhan dengan yang terbaik. Beri persembahan hidup yang terbaik. Beri persembahan dari apa yang saudara miliki yang terbaik. Ini orang beriman. Habel dikatakan karena iman ia mempersembahkan korban yang lebih baik dari korbannya Kain. Kalau kita mengaku kita beriman, tapi kita memberi waktu kita tidak baik kepada Tuhan, sisa-sisa waktu. Kita juga memberi pemberian kepada Tuhan, kita beribadah kurang baik. Rasul Paul bilang, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup, kudus, dan yang berkenan. Kalau kita punya iman, ya, jangan kita ibadah sembrono aja, ibadah tapi dengan satu rasa syukur, rasa hormat. Ini kan ibadah online. Kalau kita ke gedung ibadah, ke gereja ngumpul, semua pada bajunya rapi, bagus, ya, bajunya semua. Kalau di rumah siapa yang mau lihat? Mau tidur, mau duduk, mau sambil nyetir, ibadah. Nah kan Ibrani 12 katakan, mari kita beribadah dengan rasa takut, dengan rasa hormat, dengan ucapan syukur. Itu orang beriman. Persembahannya lebih baik, yang terbaik, lemak-lemaknya, domba-domba jantan, domba-domba itu dipilihnya, yang gemuk-gemuk, yang dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi kelihatan bahwa imannya Habel nampak dari apa? Persembahannya, nampak dari ibadahnya. Itu orang beriman. Lanjut ayat yang kelima. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Nah, karena iman, Henok itu bergaul dikatakan dengan Allah, dan dia hidup benar seperti Allah, dia hidup suci seperti Allah, dia terangkat hidup-hidup tidak melalui kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Ya, jadi Henok dikatakan dalam Kejadian pasal 5,
dia berjalan bergaul dengan Allah. Jadi orang yang beriman itu bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah. Walaupun Henokh pada waktu itu termasuk usia yang sangat muda, 365 tahun, tapi dia sudah diangkat hidup-hidup oleh Tuhan karena hidupnya berkenan. Henokh ini mewakili orang yang dikatakan nanti sampai kedatangan Tuhan tidak mati, tidak mengalami kematian, tetapi dia mengalami hidup yang diubahkan pada waktu nafiri Allah bunyi. Ada orang yang mati dibangkitkan pada kebangkitan pertama, dan ada orang yang disingkirkan. Ya, jadi ada penyingkiran, dipindahkan. Kata firman Tuhan, kalau ada 2 orang di atas tempat tidur, yang satu di bawah, ya, yang satu ditinggal. Ini belum pengangkatan. Ada 2 orang menghilang di ladang, yang satu dibawa, yang satu ditinggal. Bukan diangkat, belum. Disingkirkan dulu, baru diangkat nanti. Jadi ada penyingkiran dulu sebelum antikris. 2 Tesalonika 2 mengatakan ada lebih dahulu disingkirkan, baru antikris datang. 3,5 tahun sesudah itu Tuhan Yesus datang membinasakan antikris dengan nafasnya, dan terjadilah orang mati dalam kubur yang dibangkitkan pertama. Berbahagialah orang yang mati yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama, dan kemudian orang yang hidup-hidup itu diubahkan. Ada satu pertemuan di udara. Jadi tidak langsung tahu-tahu mengalami pengangkatan, lebih dahulu penyingkiran. Jadi kalau dibaca itu ayatnya ada 2 orang di tempat tidur, perhatikan baik-baik, yang satu dibawa, yang satu ditinggal. Kata dibawa itu bukan diangkat, dibawa dari satu tempat tidurnya itu ke satu tempat yang lain, dipindahkan. Nah, itu di dalam Wahyu 12, dipelihara di padang gurun 3,5 tahun. Itu masa antikris. Itu gereja yang mencapai hidup yang bukan hanya beriman, tapi iman yang terus disertai dengan satu perbuatan. Itulah iman yang mencapai tingkat kemudian tinggi, suci, dan sampai sempurna. Kita harus membuktikan bahwa kita orang beriman. Kita harus buktikan bahwa kita punya kesaksian iman. Coba kita baca kitab Kejadian pasal 5. Ya. Ayat yang ke-21. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Ya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Ini sangat penting. Hidup bergaul, berjalan bersama Allah, berjalan dengan roh, maka engkau tidak mengikuti daging. Kenapa banyak kali kita mengikuti daging? Karena kita tidak berjalan bersama dengan roh. Terus Selama 300 tahun lagi, ya, setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. ya, Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. ya, Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. ya. Dikatakan sekali lagi bahwa hidup Henokh itu adalah hidup bergaul dengan Allah. Hidupnya bergaul dengan Tuhan. Terus Lalu ia tidak ada lagi, ya, sebab ia telah diangkat oleh Allah. diangkat hidup-hidup. Ada lagi satu pribadi yang diangkat hidup-hidup, namanya Elia. Itu juga diangkat hidup-hidup, tidak melalui kematian fisik.
Tapi ada orang yang mati dibangkitkan. Secara jasmani yang mewakili ini nomor satu adalah Kristus Yesus. Juga Musa mati, tapi kemudian dihidupkan. Tidak tahu di mana kuburnya, tidak tahu di mana mayatnya. Entah kita nanti masuk di dalam kebangkitan pertama atau kita hidup sampai Tuhan datang, kita harus menjadi saksi iman. Henok dikatakan menjadi saksi iman, bergaul dengan Allah, hidup berkenan. Itu orang beriman. Orang beriman tidak bergaul dengan Allah, hidupnya tidak benar, tidak karu-karuan. Nah, banyak orang Kristen hidupnya tidak karu-karuan. Ada banyak orang yang mengaku pendeta hamba Tuhan, hidupnya tidak karu-karuan. Karena tidak berjalan dengan Allah. Tidak pernah bisa menjadi saksi iman. Nggak ada perbuatan imannya. Ya. Kita mau lanjut ayat yang ke-7, Ibrani 11. Jadi kita harus belajar, Tuhan jadikan aku saksimu. Saksi iman. Orang melihat kita, oh ini orang beriman. Dari sikap hidup, dari perkataan kita. Ya. Lanjut dibaca ayat 7 Ibrani 11. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Nah, belum kelihatan, sesuatu yang belum kelihatan, tapi Tuhan bilang bangun bahtera. Ukurannya ini. Bahannya dari apa? Modelnya ini. Sebab aku akan menghukum manusia, melumatkan daging-daging yang berdosa itu dengan air bah. Itu dari hujan. Zaman itu Nuh belum pernah lihat hujan. Belum pernah ada hujan turun. Tapi Nuh percaya. Modelnya hujan itu gimana ya? Tapi Tuhan suruh dia. Dia taat. Jadi nampak kesaksian itu sangat taat. Bahkan Alkitab mencatat dalam kitab Kejadian pasal 6 kalau tidak salah, Nuh itu melakukan ketaatannya tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Itu Nuh. Itu kesaksiannya Nuh. Terus dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Untuk menyelamatkan keluarga. Sekarang ini banyak orang tidak kembali kepada keluarga, family-nya. Inilah waktunya kita sangat berusaha untuk menjadi berkat untuk keluarga kita, anak cucu kita. Saya selalu katakan orang tua jangan terlalu sibuk dengan urusan-urusan tidak menentu. Jangan terlalu khawatir dengan tipu daya kekayaan anaknya terlantar. Orang tua sibuk sini, sibuk sana, anak-anaknya tidak terdidik, tidak terurus, terlantar. Ya, bahkan tidak kurang yang namanya pelayan Tuhan, keluarganya tidak terurus, anak-anaknya, menantunya, cucunya tidak bisa jadi satu kesaksian. Coba kita lihat Nuh, Sem, Ham, Yafet selamat, masuk di dalam bahtera. Istrinya Nuh masuk, istri daripada 3 orang anaknya masuk. Karena mereka juga menunjukkan satu iman sama dengan papanya, ayahnya itu. Mereka taat.
Mereka tidak hidup bergaul dengan orang sejaman itu, kawin mengawin, makan-makan, pesta pora. Urus anak-anak kita, rumah tangga kita diperhatikan. Ya, disapa anak kita. Di mana kamu? Harus tahu anakmu di mana. Jam begini kok belum pulang sekolah? Ini misalnya tanya, jam begini belum pulang sekolah. Di mana kamu? Oh, ada di mall, Mama. Loh, ada di mall. Ya. Zaman dulu gak punya HP. Untuk komunikasi susah. Sekarang gampang. Kontrol anak kita di mana? Gampang. Kontrol suami, kontrol istri di mana kontrolnya semua tahu, gampang. Ya, nggak sulit. Anak-anak terdidik, hormat orang tua. Itu janji Tuhan. Anak-anak yang menghormati orang tua umurnya panjang dan bahagia. Yang taat kepada orang tua, ada satu kesaksian. Kesaksian yang hidup. Kesaksian yang baik. Keluarga yang utuh. Ya. Lu mengurus menyelamatkan apa? Keluarganya. Keluarganya diselamatkan. Ya, hari-hari ini kita perlu tahu bagaimana kita berusaha supaya semua keluarga kita Tuhan tolong selamatkan. Ya. Supaya anak-anak keluarga kita semua ada di Bukit Siong, Yerusalem surgawi, kumpulan meriah daripada anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Kita berdoa supaya anak cucu kita selamat. Kita mendidik mereka, kita mengajari yang benar. Ya. Sekarang ada satu kesaksian yang baik lagi dari Bapak Abraham. Itu kita baca ayat 8. Ayo silakan. Karena iman Abraham taat Ya. ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Dari tadi saya baca itu dulu, karena iman mereka taat, karena iman maka taat. Jadi iman itu sebetulnya ketaatan. Jadi kesaksian iman kita itu ketaatan. Menjadi saksi iman itu taat. Kalau kita bilang beriman tapi kita tidak taat, yang tidak taat, tidak ada kesaksiannya, imannya mati. Karena iman Abraham taat, keluar dari negeri Ur Kasdim, tinggalkan semua itu. Dia keluar. Kemana? Tidak tahu dia. Pokoknya diperintah Tuhan keluar, dia keluar. Kemana Tuhan tuntun? Terserah Tuhan. Tapi dia percaya. Ini adalah satu kesaksian dari Abraham. Lanjut dibaca. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Tidak tahu kemana Tuhan bawa. Pokoknya dia percaya kalau Tuhan Allah itu membawa dia keluar, pasti ke tempat yang aman, yang baik. Jadi dia ikut saja perintah Tuhan. Aku akan memberkati engkau Abraham, dan orang yang memberkati engkau juga akan kuberkati. Orang yang mengutuki engkau aku juga kutuk. Dia percaya saja. Dia melangkah seperti apa yang Tuhan mau. Ini kesaksian Abraham sebagai orang beriman, bapaknya orang beriman. Kita pun disebut anak-anak Abraham kalau kita mengikuti jejak Abraham, jejak imannya Abraham. Lanjut dibaca.
Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Ya. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ya. Ishak dan Yakub, Ya, terus. yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ya. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, Dia tunggu kota yang mempunyai dasar. Terus. yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah, ke sana tujuannya Abraham. Dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan lain, ke tempat persinggahan, menuju ke tempat di mana Allah sediakan dia suatu kota yang mempunyai dasar. Jadi dia singgah dari satu tempat ke satu tempat. Dan selalu Abraham setia mempersembahkan persembahan mezbah, dia bangun untuk beribadah pada Tuhan dalam perjalanan. Abraham membuktikan bahwa dia adalah orang beriman. Dia tidak mau tanya Tuhan, Tuhan, kemana aku dibawa toh? Ke kota yang bagaimana modelnya aku dibawa, Tuhan? Tidak nanya. Pokoknya Abraham keluar. Ya. Dia bangun mezbah memanggil nama Tuhan. Setia sekali. Waktu mereka tambah kaya, loh, Abraham itu orang kaya. Kaya sekali. Orang sangat kaya, tidak usah alergi, kaya. Dia kaya tapi bukan kekayaan itu yang menjadi berhalanya Tuhannya. Bukan kekayaan yang dia terus kejar. Waktu Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham, lihat utara ke timur ke barat selatan. Apa yang kamu lihat? Ya Tuhan, semua itu kuberikan kepada engkau. Amin. Apa yang dia lihat? Saya percaya nggak ada apa-apa dia lihat, sejauh mata memandang tidak ada apa-apa. Seluruh negeri itu kuberikan. Itu waktu pisah dengan Lot. Karena mereka tambah kaya, keponakannya juga kaya. Akhirnya lahan untuk makanan ternak tidak cukup. Gembalanya Lot dengan gembala Abraham ribut. Abraham dengar. Abraham bilang apa? Lot, sini kamu. Ya paman, ada apa? Kita ini sanak keluarga. Jangan ribut-ribut soal itu ya. Pisahkanlah dirimu. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Pisahkan ya. Nah, sekarang Lot milih dulu, milih aja yang baik-baik, milih. Nah, ini tanda Abraham itu orangnya memang punya kesaksian iman. Tidak sampai rakus, serakah. Sudah banyak dia punya. Tapi itu yang banyak pun dia tidak terikat. Tidak masalah, dia terikat dengan Tuhan. Dia selalu percaya janji Allah. Dia selalu percaya firman Allah. Dia selalu mendirikan mezbah. Tapi Lot itu tidak punya mezbah. Satu kata ayat pun saya cari-cari, tidak pernah satu kata ada ayat Lot lalu mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Tidak pernah. Lot itu hatinya syarat dengan dunia, syarat dengan Sodom, syarat dengan kekayaan dunia. Tidak sama dengan Abraham. Jangan jadi Kristen Lot, syarat dengan dunia. Gak ada imannya, gak ada kesaksian iman. Disuruh milih, langsung saja dia milih. Waduh, lembah Sodom seperti taman Tuhan. Waduh, indahnya. Jadi dia pergi ke dekat kota Sodom. Mula-mula dekat, tinggal dekat Sodom. Lama-lama masuk di Sodom. Jangan dekat-dekat dosa, lama-lama berdosa.
Hindarilah dirimu dari dosa. Larikanlah dirimu dari segala kejahatan, kata Alkitab. Orang yang punya kesaksian iman tidak mau dekat-dekat dosa, dekat-dekat kejahatan. Lari dia. Ya. Nah sudah, disuruh jalan, Abraham jalan. Kemana dia tuju? Ke kota yang dibangun Allah. Apa saudara anak-anak Abraham? Alkitab mengatakan dalam Galatia bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, kita diperhitungkan juga sama seperti Abraham. Kita disebut anak-anak Abraham, anak-anak yang beriman dari bapak orang beriman. Tapi apakah hidup kita seperti Abraham? Perjalanan Abraham itu menuju ke kota yang dibangun Allah. Kota apa itu toh? Sebelum kita tahu kota apa, mari kita baca dulu Ibrani 11 ayat yang ke-16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Nah, terus yaitu satu tanah air surgawi. Tanah air surgawi. Ketika kita percaya Kristus Yesus, kita mempunyai kewargaan. Kewargaan kita adalah kewargaan sorga. Warga sorga, anggota kerajaan sorga. Itulah orang-orang percaya. Jadi kita hidup di bumi, tapi kita sudah menuju ke sorga. Bukan bumi ini, saudara. Kalau mengharapkan dunia, mengejar dunia, sudah satu waktu kecewa. Lu kecewa. Kan dunia sedang lenyap. Dunia sedang lenyap dengan segala kemuliaannya, kemegahannya. Satu waktu dunia habis dalam tempo 1 jam yang digambarkan seperti Babel, kata Wahyu 18. Jadi orang yang cuma mengejar dunia seperti Lot, dia kecewa karena Sodom ternyata habis, hartanya habis di dalam, tidak ada satupun. Istrinya jadi tiang garam. Anaknya 2 mencabuli ayahnya sehingga lahirlah Bani Ammon dan Bani Moab. Hancur. Beda dengan Abraham. Dia terus berjalan. Dia seperti musafir, sedang berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, menuju ke kota yang dibangun Allah, yang disediakan Allah baginya. Kota apa itu? Mari baca terus dulu. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Ya. Karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ya. Allah menyediakan sebuah kota. Apa saudara orang beriman? Orang beriman itu bukan di dunia ini saja kita berjalan. Rasul Paulus mengatakan dalam Korintus, perjalanan kami ini bukan hanya dengan penglihatan fisik ini, penglihatan mata ini, tidak. Perjalanan kami adalah perjalanan dengan iman, untuk melihat hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang tidak nampak dengan mata kasar ini. Sebab itu Rasul Paulus mengatakan, kami tidak tawar hati ketika kami melihat bahwa kami sudah merosot secara lahiriah, tapi kami melihat batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Orang yang punya iman, mau menjadi saksi iman, dia akan menunjukkan pribadinya yang dibaharui dari hari ke hari, sebab dia memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Abraham toh tidak lihat itu kota yang disediakan Allah, yang dibangun Allah. Begitupun Rasul Paulus tidak melihat yang kelihatan ini toh saja yang dilihat. Ya cari yang lihat, apa yang dia tidak lihat. Itulah orang yang beriman, punya kesaksian iman. Tidak ribut-ribut soal sepele yang ada di dunia.
Coba kita baca ya 2 Korintus. Ini orang-orang yang punya kesaksian iman. Nah, ribut-ribut soal-soal yang fana, yang sepele, ya. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Ya, Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, dia makin tua, makin merosot. namun manusia batiniah kami dibaharui. Luarnya merosot, dalamnya baru. Dalamnya terus dibangun. Dia punya kesaksian itu. Terus, Dari sehari ke sehari. ya, Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, ya, terus, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. terus. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Nah, Paulus bilang aku tidak lihat yang kelihatan. Sama Abraham. Abraham juga, apa toh Tuhan bilang, ayo kamu berdiri di sana, lihat utara, selatan, timur. Apa yang kamu lihat? Semua itu kuberikan pada engkau. Amin. Rasul Paulus juga begitu. Dia memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Terus, Melainkan yang tak kelihatan. yang tak kelihatan itu yang kekal. Terus, Karena yang kelihatan adalah sementara. sementara saja semua fana. Dunia fana. Saya tadi sudah bilang, Wahyu 18 menggambarkan dunia itu seperti bubble, 1 jam habis, ludes, bakar. Termasuk semua di dalam. Termasuk orang yang terikat sekali dengan hartanya. Semua di dalam situ habis. Tidak ada satu pun, tidak ada sedikit pun sisa. Sama dengan Sodom. Lot itu habis, tidak ada apa-apanya. Tapi tidak ada kesaksian. Tidak menjadi saksi iman. Terus baca. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, tidak kelihatan itu kekal. Apa itu? Kota yang dibangun Allah. Itu yang tidak kelihatan. Kota yang punya dasar. Ke situ Abraham berjalan dari satu tempat persinggahan ke satu tempat persinggahan. Matanya terus melihat kepada kota yang dibangun Allah. Kita pun sebagai orang beriman, tempat hunian kita yang kekal bukan dunia ini. Dunia ini akan selesai, sedang lenyap. Karena itu kita tidak boleh mengasihi dunia dengan segala isinya dunia. Kasih Allah tidak ada dalam kita ketika kita mengasihi dunia. Keinginan daging ada di dalam, keangkuhan hidup ada di dalam. Itu isinya dunia 3. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kalau kita sudah punya sedikit, sombong kita, angkuh. Kalau sudah berhasil sedikit, jadi angkuh. Tuhan tidak suruh kita jadi begitu. Punya kesaksian iman. Imannya Habel, imannya Henokh, imannya Nuh, imannya Abraham. Waktu dia mau mempersembahkan Ishak karena disuruh Tuhan, dia ditanya sama Ishak, ayah, kayu bakar ada, minyak ada, api ada, di mana korban domba itu yang mau disembelih jadi korban? Sambil berjalan ke Bukit Moria, Abraham menjawab, anakku, Allah akan sediakan baginya korban itu sendiri. Ini perkataan iman, punya kesaksian. Dan betul. Akhirnya
anaknya tidak jadi dikorban, Tuhan sediakan domba yang terikat di semak duri belukar. Allah menyediakan. Apa saudara percaya bahwa hari ini kamu makan 3 kali sehari, besok Allah masih sediakan? Tiap pagi kasih sedianya baru. Kalau kita masih diberi hidup, Allah pelihara. Saya percaya. Cari itu perkara yang tidak kelihatan. Dunia ini bukan firdaus. Jadi orang Kristen kemana sih perjalanan hidupnya? Perjalanan iman kekristenan itu kemana? Ke kota Yerusalem baru itu loh. Kalau salah, kalau bukan itu, berarti kamu salah jalan, sesat nanti. Yerusalem baru. Tiap langkah kita diatur oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Nah, semua orang yang di dunia ini yang musafir, bukan tempat kita di sini. Nanti dunia hancur, nggak bisa berikat dengan dunia, hancur, tenggelam, bakar habis. Ya, Lot disuruh keluar dari Sodom pelan-pelan, disuruh pergi jauh-jauh lari, nggak mau, capek aku katanya, nggak kuat nanti. Situ dekat-dekat Sodomnya aja, situ aja ya. Ya oke lah. Nggak mau jauh-jauh dari Sodom, nggak mau jauh-jauh dari dunia. Kecewa. Padahal Tuhan bilang, anak Tuhan itu tak pernah kecewa. Itu nyanyian, tak pernah kecewa mengiring Tuhan. Ya lah, tak pernah kecewa. Ya. Dan banyak orang Kristen kecewa, mukanya jadi panjang. Coba, kemana? Kota abadi Yerusalem baru. Betul. Wahyu 21. Itu yang dituju Abraham. Dan mereka berjalan sebagai orang yang tidak menerima itu, kayaknya tidak dapat, tapi di situ mereka tuju. Hebat itu imannya Abraham. Ya, Wahyu 21. Di atas perikopnya itu ayat 9, Yerusalem yang baru. Ya, baca ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, Ya, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. ya. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Mempelai anak domba, istrinya anak domba, mempelai wanita Kristus. Terus, Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, Ya. lagi tinggi. ya, Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, kota yang kudus, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Yerusalem turun dari sorga, dari Allah. Ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, Wow. Terus, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, ya, bagaikan permata yaspis, Ayat jernih 16. seperti kristal. ayat 16. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Ya, Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, Ya. 12.000 stadia. ya. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Ayat 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen. Nah, kota itu dari emas tulen. Tulen, bukan emas palsu. Setulen-tulennya emas di dunia ini, masih tahu tulen di sana, tidak laku emas di dunia. Ada orang bawa emas ke situ, ya karena punya toko emas banyak, ya, yang punya toko emas banyak. Dia bilang sama anak-anaknya, kalau papa nanti meninggal, papa ingin sekali bawa emas ke sorga. Jadi tolong kasih masuk di peti mati itu, ya
barang 5 kilo emas ya. Ingat ya, jangan lupa ya. Nah gitu. Tiba-tiba malamnya dia mimpi. Mati katanya dia dalam mimpi, dibawa ke sorga. Waktu tiba di sorga, dia sedang membawa satu kantong emas yang dia pesan itu, dibawa. Dia jinjing sampai di sorga, kagum dia lihat, waduh, semua dari emas, temboknya juga emas, jalannya emas melulu. Wah, gerbangnya dari mutiara. Udah ada di dunia, tidak pernah saya lihat. Saya ini toko emas loh, pedagang emas, nggak pernah. Duh, emasnya. Tidak sadar, tas yang dia bawa yang isi emas dari dunia itu dia taruh di jalan, di lantai, dia simpan. Langsung keluar pengumuman, di sini dilarang buang sampah. Wah. Apa? Sampah. Di sini dilarang buang sampah. Loh, kepada siapa ini pengumuman? Tidak ada orang. Ya, kepada aku. Saya tidak bawa sampah, bawa emas, bawa sampah. Begitu dia angkat, suara itu hilang. Begitu dia taruh lagi, suara itu dilarang buang sampah. Tiba-tiba dia terkejut, bangun. Ya, hanya mimpi. Ternyata emas di dunia ini cuma sampah. Setulen-tulennya tidak tulen. Kota itu dikatakan dari emas tulen. Jalannya dari emas. Cuma diinjak, jalan dari emas. Itu yang dituju Abraham. Itu yang dituju oleh anak-anak Abraham. Bukan dunia ini. Saudara, jangan ribut hanya urusan di dunia. Sungguh. Coba tolong dibaca sekali lagi ayat 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Iya. Dan kota itu sendiri dari emas tulen. Iya. Bagaikan kaca murni. Iya. Itu kota yang dibangun Allah. Yang punya dasar. Kesitulah Abraham menuju. Kesitulah orang-orang beriman matanya ke sana, bukan bumi ini. Perjalanan kita dari hari ke hari menjadi tempat persinggahan kita di bumi ini. Tuhan perintahkan kita, jadilah saksi-saksi iman. Jadi saksi iman. Dan iman itu harus dipelihara. Bagaimana caranya? Supaya kita dalam perjalanan menuju Yerusalem baru, kita tidak kandas iman kita. Sebab dalam Alkitab diceritakan dalam Timotius, ada banyak orang yang berbuat jahat dan kandas imannya. Kandas. Alexander dan Hymenaeus, kata surat Timotius, itu kandas imannya karena berbuat jahat kepada Rasul Paulus. Kalau orang berbuat jahat, anak Tuhan berbuat jahat, percaya Yesus, kandas imannya, mati imannya, gak ada kesaksian, tidak bisa menjadi saksi iman. Iman itu mesti dipelihara. Rasul Paulus bilang, aku telah mengakhiri suatu pertandingan yang baik, dan aku mengakhirinya dengan memelihara iman. Bagaimana iman itu toh dipelihara? Ya, baca Alkitab, dengarkan firman Tuhan, lakukan itu dan berdoa
mendirikan mezbah. Itu orang yang merawat imannya, yang pelihara imannya. Itu orang yang seperti Abraham, dari satu tempat persinggahan dia mendirikan mezbah. Dia memelihara iman sehingga imannya tidak mati, imannya tidak kandas. Dia melakukan apa yang baik, yang benar. Tinggikan korban Kristus, hargai korban Yesus, karena kita diselamatkan, dibukakan pintu sorga. Kita dijanjikan satu hari kelak menghuni kota Yerusalem baru, menjadi mempelai wanita oleh karena karya korban Kristus di atas kayu salib. Kalau kita menghargai korban Kristus, kita menghargai perdamaian. Tidak ada itu anak Tuhan dengan anak Tuhan. Pokok sekali kita musuhan, musuh terus sampai di paku 4 dikunci. Tidak, kita musuh terus saja. Orang yang menghargai korban Kristus, yang tahu jalannya bukan dunia ini saja, Yerusalem baru. Menghargai perdamaian, mau berdamai, suka berdamai. Pendeta dengan pendeta berdamai, pendeta dengan jemaat berdamai. Loh, kok pendeta ngelapor polisi untuk pendeta lain? Tangkap dia tuh, bikin kacau. Ini pendeta, kasihan orang rohani, bagaimana ngajar? Saya nggak bisa ngajar kalau kita jadi begitu. Ribut, nggak ada kesaksian, nggak bisa jadi saksi iman. Pendeta menciptakan perpecahan. Menciptakan suasana yang tidak baik, suasana permusuhan, memanas-manasi. Nggak ada saksi imannya. Loh, sorry, minta maaf para pendeta, saya juga pendeta. Saya cuma menjaga. Saya jaga hidup saya. Kalau boleh tidak jadi seperti itu. Hidup saya mau dipenuhi Roh Kudus, menghargai korban Kristus, mau berbuah-buah, berjalan dalam roh, bukan jalan daging. Kita saling mengingatkan saja, ya, saling menasihati. Yang terakhir itu kita harus jaga apa? Karena kita tahu kita cuma pergi ke satu tempat yang dijanjikan Tuhan sebagai orang yang berjalan dengan iman. Jaga itu kasih yang mula-mula, cinta yang pertama. Ketika kita bersahabat dengan Allah, menjadi mengenal Allah itu melalui korban Yesus di kayu salib. Salibnya Tuhan Yesus itu mempertemukan kita dengan Allah. Itulah pertemuan pertama kali kita hancur hati karena kita berdosa. Kita hancur hati karena kita tahu saya ini orang kotor, orang tidak benar Tuhan. Kita cinta kepada Tuhan. Itu kasih yang mula-mula. Layani Tuhan dengan cinta yang mula-mula.
mengiring Tuhan dengan cinta yang mula-mula. Biarpun kita bisa melakukan banyak hal, tetapi kalau itu tidak dilandasi dengan cinta mula-mula, semua itu Tuhan katakan sia-sia. Seperti jemaat Efesus dalam Wahyu pasal yang kedua, tidak ada cinta mula-mula, percuma. Dianggap Tuhan betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Orang yang bisa menjadi saksi iman adalah orang yang menghargai korban Kristus, menghargai perdamaian, menghargai apa yang Tuhan sudah buat, dan dia menjaga agar dia cintanya tetap menyala kepada Tuhan. Ada rasa takut yang besar kepada Tuhan. Lebih takut kepada Tuhan daripada semua orang yang ukurannya takut juga sama Tuhan. Ukurannya kita lebih gede, lebih besar. Begitu salah kita bicara, ampuni saya Tuhan. Begitu salah kita berpikir, Tuhan tolong saya, ampuni saya. Peliharakan iman, makan firman, baca Alkitab. Berbahagia orang yang membaca, berbahagialah orang yang mendengar firman, berbahagia orang yang taat kepada firman. Ingat, jangan menyesal. Bumi ini bukan tempat yang kita tuju, bukan. Tenggelam dia, tenggelam. Wahyu 18 saya tidak bacakan. Itu digambarkan seperti Babel, cuma sekejap, 1 jam, blas, habis. Tuhan pergilah hai umatku, pergilah jauh dari sana hai umatku. Nah ya, saya bicara ini, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat. Begitu banyak pendeta juga bermasalah. Sampai ada yang mau mengacau ini, mengacau itu, ngelapor polisi, menggertak sambal. Ini kacau. Kenapa mesti begitu? Bagaimana kita berkhotbah? Atau sudah mati rohaninya? Kalau orang sudah mati, ada orang imannya sudah disela, roh kandas, nggak rasa apa-apa, mau bikin apapun nggak rasa lagi. Celaka ini. Celaka. Jangan ya, umat Tuhan, jemaat Tuhan, jangan sampai iman kita kandas. Kalau kandas iman kita karena kita tidak berhenti berbuat jahat, itu bahaya ya. Peliharakan iman itu. Mari pandangan kita ke sana. Kota yang dibangun Allah seperti Abraham berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dia punya satu kesaksian bahwa dia adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Jadilah saksi iman. Kita diterima Allah oleh karena iman, tapi kita harus punya kesaksian dalam kehidupan kita bahwa kita orang beriman. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya. Jadilah kepala keluarga yang baik seperti Nuh. Nuh menyiapkan bahtera untuk keselamatan seluruh keluarganya. Jangan orang tua terlalu sibuk urusan duniawi. Ya, lihat anakmu, lihat teliti anakmu, peliharakan mereka sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Perjalanan kita ke sana menjadi mempelai wanita Tuhan. Hargai itu perdamaian, hargai korban Yesus. Yesus, darah Kristus dihargai. Haleluya. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa
akan Dikau yang bercahaya kemuliaan, ya bagiku Kaulah kota idaman. Haleluya. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milik-Mu. Yerusalem baru, Yerusalem baru, Kaulah mempelai Tuhan. Betapa hatiku merindukan akan kota suci yang Allah. Di sana perhatian rasa gelisah. Tuhan berilah kasih, oh haleluya. Sebab aku belum sempurna Tuhan. Oh Rabbasatakarama, aku menjadi mempelai-Mu. Hidupku serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milik-Mu. Tuhan beri kasih yang utama itu. Oh Rabbasakala, kasih-Mu yang utama, agar aku menjadi mempelai-Mu. Hidupku serba tiada sempurna. Haleluya. Aku merindu menjadi milik-Mu. Saya ingin katakan secara terus terang, semua orang yang beriman pada Kristus
perjalananmu ke kota yang dibangun Allah, bukan dunia. Abraham di dunia berjalan dari satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan, tapi dia menuju ke kota yang dibangun Allah. Kota apa itu? Yerusalem baru, dari emas tulen. Di bumi kita perlu berkat, diperlukan mujizat, diperlukan semua. Ketika kita sakit, kita butuh kesembuhan, kita butuh perlindungan, kita butuh pemeliharaan. Saya katakan itu oke, baik. Tapi perjalanan kita adalah kota yang dibangun Allah seperti Abraham. Tunjukkan imanmu, bahwa engkau adalah orang yang punya iman, punya kesaksian iman. Tidak ribut soal perkara-perkara kecil, perkara duniawi. Menghargai darah perdamaian, menghargai korban Yesus. Bukan menciptakan suasana tidak damai, suasana penuh ribut, suasana perpecahan, pertengkaran. Kalau kita menjadi pencipta seperti itu, diragukan saudara kita menuju ke sana. Abraham tidak mau ribut. Abraham mengatakan jangan ribut-ribut. Kita adalah sanak. Ini orang yang punya kesaksian iman. Tidak ribut, tidak menciptakan kekacauan. Tuhan tolong kami. Katanya yang tadi, sebab aku belum sempurna. Tuhan berilah kasih-Mu. Tuhan berilah kasih-Mu. Minta pada Tuhan yang utama. Minta pada Tuhan, karena kita belum sempurna. Kasih Tuhan yang sempurna mempelaimu, sebab hidupku serba tiada sempurna. Oh haleluya, haleluya. Serba tiada sempurna. Aku merindu menjadi milik-Mu. Tidak usah ribut soal-soal yang fana. Hargai perdamaian. Itu orang beriman. Contohnya siapa? Abraham. Tidak mau ribut dengan Lot. Punya kesaksian iman. Kalau orang ribut-ribut, mana ada kesaksian iman? Kalau orang bermusuhan terus, mana ada kesaksian iman? Allah menerima saya dan saudara karena iman. Tapi Allah mau kita menjadi saksi iman. Haleluya. Tidak ada suami istri cerai. Kalau mereka berjalan bersama menuju ke kota yang akan datang. Milik-Mu. Mari kita menyanyikan sambil mengangkat tangan, kita menyembah Tuhan, merindukan kota yang akan datang. Kaulah mempelai Tuhan. Amin. Oh betapa hatiku
merindukan. Amin. Akan Dikau yang bercahaya kemuliaan, ya bagiku Kaulah kota idaman. Tuhan, berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidup kami jauh dari sempurna, Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, rabayala basakana, rabayala basakana, dah sempurna. Aku merindu menjadi milik-Mu. Rabayala basakana. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami hanya musafir di dunia ini, bukan tempat tinggal kami yang tetap. Kami sedang berjalan dari satu tempat ke satu tempat. Sementara itu kami harus menjadi saksi dari iman kami, seperti Abraham menghargai perdamaian, menghargai korban Yesus. Yesus telah mati di kayu salib untuk mendamaikan saya dengan Allah dan untuk mendamaikan saya dengan sesama. Jangan menciptakan kekacauan, permusuhan, keributan. Hamba Tuhan dengan hamba Tuhan, jemaat dengan hamba Tuhan, sidang jemaat dengan sidang jemaat, gereja yang satu dengan gereja yang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami lewat firman Allah, dan biarlah kami boleh jadi pelaku-pelaku. Tolong kami Roh Kudus, agar kami memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Allah. Amin. Puji Tuhan. Firman yang sangat bagus untuk mengingatkan kita, siapapun kita, terutama saya sendiri. Firman ini mengingatkan saya, selalu mengingatkan saya untuk selalu menghargai korban Yesus, pendamaian, dan menjadi saksi iman. Bumi ini hanya tempat kita berjalan, tapi jangan hanya melihat dengan mata kasar ini. Paulus mengajar kami berjalan bukan hanya dengan penglihatan ini, tetapi dengan mata iman ke kota abadi Yerusalem baru, kota dari emas tulen. Seluruh anak Tuhan, orang Kristen dari mana saja di seluruh dunia, dengan yakin dan percaya saya katakan, perjalanan kita, semua kita harusnya ke Yerusalem baru, menjadi mempelai wanita Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri
ibadah yang diberkati Tuhan ini, kita akan menaikkan lagu tadi, Tuhan berilah kasih-Mu yang sempurna. Angkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus mempelai pria sorga kita, Raja di atas segala raja, memberkati kita berlimpah-limpah hari ini, bahkan sampai selamanya. Berkat Tuhan membuat kita boleh menyaksikan iman kita kepada dunia, bahwa kitalah orang yang beriman dan diselamatkan oleh Kristus. Terimalah berkat itu, jadilah berkat untuk banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sampai di ibadah yang berikut.